Ya, kita awali Markeba, Safa dan juga pemirsa dengan isu viral. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan para juru parkir atau jukir liar untuk menjadi petugas jak parkir dan hal ini sebagai upaya transformasi sistem parkir di Jakarta. Langkah tersebut juga sebagai upaya mengurangi praktik jukir liar mengetok tarif seenaknya karena terintegrasi dengan sistem digital. Ya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan nantinya jukir liar menerima upah bagi hasil dan dikirim menggunakan rekening bank. Pasalnya, digitalisasi parkir melalui jak parkir akan mengutamakan cashless atau non-tunai. Oke, berarti ini akan merekrut jukir liar untuk bisa menjadi juru parkir yang akan ngurusin jak parkir begitu ya, bekerja di jak parkir secara resmi. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Ini disampaikan oleh Abdul Rahman Marzuki. Oke, baik. Disampaikan konsepnya sebenarnya bagus, tapi untuk penerapannya kemungkinan nggak bisa. Karena yang liar itu bakal banyak alasan seperti nggak punya rekening lah, minta nambah dari tarif lah, soalnya mereka udah biasa dengan jumlah pendapatan tertentu, jadi kalau tiba-tiba sistemnya gaji kemungkinan bakal nolak. Itu mungkin asumsi dari salah satu netizen ya. Ya, lalu kita lihat komentar selanjutnya yang sudah masuk. Ada dari @derian_s ini menyebutkan bahwa sulit pasti karena jadi tukang parkir liar income-nya lebih besar daripada digaji Pemda. Baik, kurang lebih sama ya. Satu nada yang tadi disampaikan oleh followers dari Instagram yang satu ini dengan yang sebelumnya maksudnya. Baik, ada Yustejo Tarik, mau resmi atau nggak resmi kita nggak butuh, kita bisa parkir sendiri dan kita nggak perlu ada yang jagain mobil katanya. Ya komentarnya beragam ya, ada yang kemudian memerlukan jasa dari tempat parkir sendiri dan juga ada yang memang tidak memerlukan begitu karena masyarakat berpikir bahwa ya ketika kemudian keamanan sebuah kota itu sudah dijamin, petugas yang mengawasi juga banyak, apa juga parkir begitu ya. Betul. Ataupun membutuhkan lahan parkir begitu. Oke, baik. Kita ke informasi selanjutnya. Ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah membuka kembali lebih dari 28 juta rekening yang dibekukan sejak beberapa bulan lalu. Pembekuan sementara itu dilakukan dalam rangka menyisir rekening yang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan terutama judi online atau judol. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pembekuan rekening sementara merupakan bagian dari program pencegahan tindak pidana keuangan. Jika dianggap tidak menjadi rekening penampungan dana hasil kejahatan, maka rekening tersebut akan dibuka. Ya, menurut Ivan, pembekuan dilakukan agar rekening tidak aktif tersebut tidak disalahgunakan terutama oleh pelaku tindak pidana. PPATK menegaskan tidak akan mempersulit nasabah yang rekeningnya terblokir selama yang bersangkutan melengkapi dokumen dan mengonfirmasi kepemilikan. Artinya memang harus ada proses yang dilalui oleh sang pemilik rekening yang menyampaikan bahwa dia ataupun yang bersangkutan ini memiliki rekening tersebut dan tidak digunakan untuk transaksi yang ilegal begitu. Betul. Ya. Ini yang sebetulnya membuat masyarakat agak sedikit kerepotan. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Mengomentari berita yang satu ini ada gi.unsut, yuk audit kekayaan kepala PPATK ini katanya. Kemarin sudah ada sih laporan dari harta kekayaan dari kepala PPATK ya. Tapi ini yang membuat netizen jadinya kepo gitu. Mungkin karena geram dengan kebijakan pembekuan rekening ya. Betul. Baik, selanjutnya kita akan bacakan komentar yang masuk. Ada dari @tina_haja. Buatlah kebijakan yang membuat rakyat bahagia, jangan malah menyusahkan rakyat. Kami sudah cukup susah, jangan tambah beban lagi katanya. Oke, berikutnya ada Bambang Kusbantoro. Apa sebelumnya tidak ada kajian dulu? Parah katanya ini karena memang sangat gaduh sekali dan masyarakat merasa direpotkan begitu. Bahkan ada kepanikan yang juga terjadi dari pensiunan-pensiunan yang sudah lama menaruh uangnya di salah satu rekening mereka yang memang rekeningnya digunakan hanya untuk ditaruh saja, artinya tidak terlalu aktif begitu ya. Terkesan tidak ada kegiatan apapun atau keluar masuk yang terlalu signifikan, tapi kemudian membuat masyarakat akhirnya khawatir apakah rekeningnya akan diblokir atau tidak begitu. Baik, kita tinggalkan isu viral yang kedua, kita menuju ke isu viral berikutnya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Korea Selatan.
Ya, sama seperti kesepakatan dagang dengan negara lainnya, Trump menyebut produk Amerika Serikat akan bebas tarif di Korea Selatan. Negeri ginseng itu juga akan berinvestasi besar-besaran di Amerika Serikat. Oke, jadi tarifnya 15% ya untuk Korea Selatan. Kalau buat Indonesia kan 19%. Ya, lebih rendah ya. Lebih rendah diterapkan kepada Indonesia. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Pemirsa, yang pertama ini datangnya dari @lucky_andriko. Apakah data warga Korsel juga jadi kesepakatan katanya? Ini komentar nyinyir ya. Iya, betul. Atau ya berikutnya silakan. Selanjutnya ada komentar dari @a_nugroho, harus beli pesawat, bikin kilang sama jual data rakyatnya dulu nggak nih katanya. Oke, sama ya kayak komentar sebelumnya. Ya, kritikan sebelumnya yang juga menyertakan berbagai macam terms and condition supaya memang tarif impornya diturunkan. Kalau soal Korea Selatan sendiri kita kemudian belum tahu persyaratannya seperti apa ya. Ada Noval_FZN, orang ini negonya keren juga walaupun agak maksa. Oh, ini mungkin konteksnya adalah dia mengomentari upaya yang dilakukan oleh Donald Trump sendiri kepada mitra dagangnya agar memberikan tarif lah ya. Impor ya, sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Trump. Betul, karena memang secara keuangan dari Amerika Serikat sendiri memang ada urgensi yang mengharuskan penerapan tarif impor bagi mitra-mitra dagangnya begitu agar kemudian ada pemasukan untuk Amerika Serikat sendiri begitu ya. Baik, dan pemirsa, tutup pekan di zona hijau, IHSG berakhir menguat 0,71% di level 7.537 pada perdagangan Jumat. Ya. Informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan Wiki Adrian. Betul sekali Syafa, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup penguat di perdagangan akhir pekan lalu di level 7.500-an. Penguatan ditopang kenaikan saham blue chip dengan kontributor utama saham Telkom dan TPIA. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,71% di level 7.537,76 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Raihan ini membuat IHSG memangkas pelemahan dalam sepekan di 0,08% dan secara year to date masih menguat 6,47%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang baku yang naik 3,01%, sektor infrastruktur menguat 2,90%, dan sektor barang konsumen siklikal melaju di 1,55%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor kesehatan turun 1,11%, sektor perindustrian melemah 0,48%, dan sektor keuangan koreksi 0,16%. Emiten-emiten blue chip tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG. Saham Telkom ditutup menguat 3,47% di level Rp2.980 per saham dan berkontribusi 11,44 indeks poin ke IHSG. Saham TPIA ditutup menguat 3,50% di level Rp9.600 per saham dan berkontribusi 7,34 indeks poin ke IHSG. Saham BBRI ditutup menguat 0,81% di level Rp3.740 per saham, berkontribusi 4,96 indeks poin ke IHSG. Saham CDIA ditutup menguat 9,76% di level Rp1.630 per saham dan kembali arah dan berkontribusi 4,43 indeks poin ke IHSG. Saham BRPT ditutup menguat 2,28% di level Rp2.690 per saham, berkontribusi 3,73 indeks poin ke IHSG. Pergerakan IHSG dibayangi rilis data PMI manufaktur dari beberapa negara. Indeks PMI manufaktur umum China versi S&P Global tercatat sebesar 49,5, turun dari 50,4 di Juni dan melesat dari ekspektasi konsensus sebesar 50,4. Hal ini seiring penurunan pesanan ekspor dan perlambatan pertumbuhan bisnis baru. Dari dalam negeri, berdasarkan laporan S&P Global Purchasing Managers Index, manufaktur Indonesia di Juli tercatat sebesar 49,2, naik dari posisi 46,9 di Juni, di tengah penurunan output dan permintaan baru masih berlanjut meski tidak sedalam bulan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan tarif impor untuk lebih dari 67 negara yang dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Dari puluhan mitra dagang Amerika Serikat tersebut, Suriah dikenai tarif tertinggi sebesar 41%, disusul dengan Myanmar dengan Laos dengan tarif sebesar 40%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani 2 perintah eksekutif yang menetapkan tarif baru terhadap barang-barang impor yang berasal lebih dari 67 negara. Besaran tarif tersebut berkisar antara 15% hingga 41%. Targetnya adalah negara-negara yang dianggap tidak memberikan konsesi yang cukup dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Tarif baru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 7 Agustus 2025. Dalam perintah eksekutif tersebut, tarif dasar 10% tetap dikenakan terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Sementara itu, tarif 15% dikenakan terhadap negara-negara mitra dagang utama seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Namun bagi negara-negara yang dianggap kecil atau tidak kooperatif, tarif yang dikenakan jauh lebih tinggi. Suriah dikenakan tarif 41% tertinggi dari semua negara, sementara Myanmar dan Laos masing-masing dikenakan tarif 40%. Dan Swiss pun terkena tarif tinggi sebesar 39%. Trump menegaskan bahwa tarif baru ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam hubungan dagang dan membentuk sistem yang lebih resiprokal. Negara-negara yang menunjukkan komitmen terhadap kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat akan diperlakukan lebih baik, sebaliknya negara-negara yang dianggap lalai atau menolak berkompromi akan menghadapi tarif tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, salah satu dari 7 gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, Adriana Kugler, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Kugler akan berlaku efektif pada 8 Agustus 2025 atau sebelum masa jabatannya berakhir pada Januari 2026 mendatang. Adapun Kugler tidak mengungkapkan alasan pengunduran dirinya dari Dewan Gubernur The Fed, dan pengunduran diri Kugler terjadi di tengah tekanan yang semakin meningkat dari Presiden Donald Trump yang gigih meminta The Fed untuk segera memangkas suku bunga. Mundurnya Kugler dari Dewan Gubernur The Fed menjadi peluang bagi Trump untuk menunjuk sosok baru yang sejalan dengan keinginannya tanpa harus menunggu hingga 2026. Situasi ini juga disebut bisa mempercepat proses pemilihan Chairman The Fed berikutnya, menggantikan Jerome Powell yang masa jabatannya akan berakhir pada Mei 2026. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa saham Amerika Serikat berakhir di zona merah pada peragangan di hari Jumat dengan indeks S&P mencatat penurunan harian terbesar dalam lebih dari 2 bulan. Pelemahan ini terjadi setelah pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif baru terhadap puluhan mitra dagang dan laporan ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan. Dan pada peragangan di hari Jumat, indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,23% ke level 43.588, indeks S&P 500 terkoreksi 1,6% ke posisi 6.238, dan Nasdaq Composite turun 2,24% ke level 20.650. Sementara itu, dari saham-saham di bursa Eropa, pemirsa, yang mengalami penurunan harian terbesar dalam lebih dari 3 bulan pada perdagangan di hari Jumat dan menutup pekan yang penuh gejolak akibat kekhawatiran investor terhadap dampak dari kenaikan tarif baru oleh Amerika Serikat terhadap puluhan negara, termasuk tarif sebesar 39% terhadap Swiss, dan indeks acuan Stoxx 600 turun 1,89% ke level 535,79, indeks DAX Jerman turun 2,66% ke posisi 23.425, dan FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,7% ke posisi 9.068. Dan untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Santosa Kristianus Gunawan atau Bapak Sandi Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi, Baik. Mas Rizky. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Sandi. Sehat selalu ya Pak. Ya, amin. Baik, baik. Oke, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari bursa global terlebih dahulu di akhir pekan kemarin, apa yang menjadi highlight sebetulnya
Pak Sandi, terlebih karena memang apa yang kemudian terjadi di Bursa Amerika Serikat ketika kemudian ada penerapan tarif dari Amerika Serikat oleh Presiden Amerika Donald Trump terhadap mitra dagangnya, ini sebetulnya nampaknya akan menjadi baik kalau kita lihat dari point of view Amerika Serikatnya sendiri gitu ya, karena ada pemasukan tambahan begitulah kurang lebih. Tapi kalau kita lihat dari penutupan Bursa Amerika di hari Jumat, ini kemudian berlangsung melemah. Analisis dari Anda seperti apa, Pak Sandi? Ya, dengan kondisi seperti sekarang ini ya, perang tarif yang boleh dikatakan kita tahu kita kena berapa ya, 19%, yang akan diberlakukan tanggal 7 ya, Mas Wiki ya. Jadi itu pun juga kita melihat apakah penerapan 10% tambahan untuk negara-negara yang masuk ke BRICS itu akan diberlakukan juga, Mas Wiki. Boleh dikatakan kita harus melihat efek daripada tambahan ini, Mas Wiki ya. Jadi boleh dikatakan ya seperti kita ketahui Korea kena juga, tapi dia itu mendapatkan fasilitas lah ya. Dia akan membuka pabrik-pabrik di Amerika yang memang ke depannya Korea bisa sangat diuntungkan ya, karena memang tarifnya tidak dikenakan apabila mereka sudah membuka pabrik-pabrik di US. Seperti itu, Mas Vicky. Lalu kalau kita bicara spesifik mengenai Indonesia sendiri terkait dengan penerapannya sejauh ini seperti apa, Pak Sandi? Apa yang kemudian menjadi concern dari pelaku pasar? Ya, concern dari pelaku pasar boleh dikatakan ini pengangguran ya, Mas Vicky ya. Karena memang kita tahu kalau apparel atau barang-barang yang kita ekspor ke US sebenarnya ya produk-produk US ya, seperti sepatu atau pakaian dan yang lainnya. Ya, mereka membuka pabrik-pabrik di negara-negara Asia seperti misalnya di Indonesia ya, akibat dari tenaga kerja ya, yang dia punya biayanya lebih rendah ya, bahkan sangat rendah kali dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada di Amerika. Dan boleh dikatakan dengan kondisi perang tarif ini saya melihat bahwa akan ada stagnasi ya, jadi ekspansi untuk pabrik-pabrik yang biasanya barang-barang itu diekspor ke Amerika, jadi mungkin pengusaha-pengusaha Amerika juga akan memikirkan untuk membuka di sana, dan memang itu diharapkan oleh Presiden Trump. Seperti itu, Mas Yudi. Baik, bahwa ini kemudian secara diversifikasi market akan dilakukan begitu, tidak kemudian tergantung kepada pasar Amerika saja, tapi memerlukan waktu. Dan bicara mengenai bagaimana sebetulnya dari point of view teman-teman pengusaha daripada mendirikan pabrik di Indonesia begitu dengan tarif impor yang tinggi pada saat mengekspor produknya ke Amerika Serikat, sebaiknya dirikan saja pabriknya sekalian di Amerika begitu ya. Ini yang akhirnya menaikkan concern terjadi tingkat pengangguran di Indonesia. Seperti itu ya Pak Sandi ya? Ya, jadi memang pengusaha-pengusaha sedang wait and see juga ya. Apakah perlu ekspansi atau apa, dan dampaknya memang kalau kita lihat di sektor perbankan ya, yang biasanya mereka itu meminjam dana, dan terlihat dari sektor perbankan ini ada kanan. Seperti itu Mas Wiki. Baik, kalau kita bicara mengenai pasar tenaga kerja di Amerika Serikat yang melemah signifikan di bulan Juli, dan apakah ini akan menjadi katalis bagi IHSG, dan bagaimana sebetulnya market domestik menyikapi data ini, Pak Sandi? Iya, kalau dilihat dari data yang sudah keluar ya, boleh dikatakan berimbas ke bursa Amerika. Ya, di mana kalau kita perhatikan untuk bursa di Amerika rata-rata dalam satu minggu itu turun 2%. Memang bursa di Amerika seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P untuk bursanya itu break high, ya, jadi tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kalau penurunan ini boleh dikatakan sebenarnya ya wajar gitu ya, karena memang naiknya itu sudah besar.
Cuma yang perlu kita perhatikan adalah apa efek ke depannya, karena memang boleh dilihat dari US Treasury yield-nya ya, yang 10 tahun itu yield-nya turun ya, yang artinya ada pembelian obligasi pemerintah Amerika secara besar-besaran. Yang mungkin itu salah satu strategi Trump terhadap negara-negara, ya kalau di Indonesia kan ada klausul-klausul, ada persyaratan ya, harus beli pesawatnya, harus diberikan data dari masyarakat Indonesia, dan yang lainnya kita tidak tahu kepastiannya apa. Cuma ya terlihat sekali ada pembelian obligasi pemerintah Amerika yang sangat besar dalam 1 minggu belakangan ini. Begitu Mas. Baik, masih bicara mengenai sebuah tren lah ya yang kemudian terjadi di pasar Amerika Serikat, terjadi buyback saham yang diproyeksikan mencapai rekor 1 triliun dolar Amerika Serikat. Apakah sejauh ini juga tren buyback ini menjadi sebuah tren yang juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak Sandi? Atau ya ini kemudian berlangsung tidak berpengaruh satu sama lain? Ya memang di Indonesia sudah ada signal-signal, ya bukan signal, malah sudah diajukan oleh emiten-emiten seperti Gotoh untuk melakukan buyback, Unilever melakukan buyback gitu ya. Jadi kita berharap juga ada peranan Danantara ya terhadap bursa di Indonesia, terutama di sektor BUMN yang selama ini justru menjadi pertanyaan investor gitu ya, apakah emiten-emiten BUMN ini boleh dibeli apa tidak gitu, karena memang tidak mengikuti kenaikan indeks, bahwa terbalik gitu ya untuk emiten seperti misalnya BUMN karya seperti itu, dan berharap ada BUMN karya yang boleh dikatakan lagi disuspend ya, seperti Waskita, Wika gitu ya, memang lagi dilakukan restrukturisasi. Cuma ya banyak investor retail yang terjebak dalam tanda petik ya, karena mereka membeli dan melihat kalau beli emiten BUMN itu ya beli pemerintah gitu, dan mereka percaya. Tapi kenapa jadi terbalik gitu, beda sama emiten konglomerasi yang memang naiknya itu besar sekali dan lipat-lipat. Ya, ini juga menjadi sebuah sentimen yang juga ditunggu oleh pelaku pasar begitu ya, pada saat buyback biasanya harga sahamnya naik. Untuk mereka yang sejauh ini nyangkut bisa ada kesempatan untuk kemudian bisa lepas dulu begitu ya, setidaknya balik modal dulu ya Pak Sandi ya. Baik, kalau kita lihat pergerakan dari IHSG kemarin atau beberapa minggu inilah yang sangat terpengaruh dari pergerakan saham konglomerat seperti ada DCI dan juga BRPT. Sebetulnya sejauh mana ini kemudian mengindikasikan sebagai sebuah pergerakan market yang sehat? Beberapa analisis menyampaikan ketika kemudian market hanya di-lead oleh saham berkapitalisasi besar, beberapa saja begitu, ini yang kemudian membuat pergerakannya tidak terlalu sehat, Pak Sandi. Bagaimana analisis Anda mengenai ini? Ya, memang kalau untuk sekarang ini sudah terbelah nih, Mas Wiki. Jadi ada investor yang tetap value investor, melihat dari PE sama book value-nya ya, berapa perbandingannya. Sekarang ini justru ada aliran yang mana mereka lihat flow-nya gitu ya. Jadi kalau mereka tidak melihat dari PE atau book value-nya, jadi mereka melihat ya flow-nya ada di saham-saham konglomerasi yang mereka beli ya, seperti terjadi di bank digital waktu memang lagi euforia ya, terus saham-saham teknologi yang mana ujung-ujungnya banyak yang investor yang kena ya, memegang pada saat lagi penurunan, nah mereka pegang. Apakah itu akan terjadi seperti misalnya waktu kejadian di bank digital dan juga di saham-saham teknologi yang waktu tepat euforia? Ya, it can happen gitu. Tapi basically ya yang ujung-ujungnya kalau menurut saya yang orang punya yang membeli saham karena fundamental seperti itu Mas. Ada beberapa concern terkait dengan beberapa kebijakan yang diambil di Indonesia, salah satunya adalah mengenai pemblokiran 28 juta rekening bank begitu ya, yang kemarin
kemudian dikatakan berpengaruh terhadap saham-saham BUMN begitu. Saya ingin minta sedikit saja analisis dari Anda usaha jeda berikut ini, Pak Sandi, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kini kita akan simak pembukaan dari IHSG di pembukaan sesi 1 di perdagangan hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, kami tayangkan datanya dari RTI. IHSG sejauh ini bergerak melemah dan sejauh ini berada di level 7.560,056. Dan 4 saham yang menjadi jajaran top gainers diantaranya adalah ada Koin, ada Raja, NCKL, kemudian juga ada ANTM, kemudian 4 tabel khusus ada Cuan, AMMN, PTRO, Brand, dan juga pergerakan dari sektoral. Sektor properti sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 0,57%. Kemudian sektor finance atau sektor keuangan pasca kemarin mengalami penguatan signifikan. Sejauh ini di pembukaan perdagangan sesi 1 mengalami pelemahan 0,34%. Dan berikutnya kita akan simak untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix di pagi hari ini dengan Nikkei 225 dibuka melemah 2,01% di level 39.980. Kemudian STI Singapura menguat 0,12% di level 4.158. Kospi Korea dibuka menguat 1,09% di level 3.153 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,31% di level 24.431. Dan berikutnya pemirsa kita akan simak saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Sandi di hari ini. Ada Unilever dengan support di 1.650 dan resistance di 1.850. Kemudian SMBR support di 280, resistance di 320. Kemudian PGO di level supportnya di 1.600, level support maksud kami resisten di 1.720, dan Goto dengan support di 61 dan resistance di 69. Semua saham direkomendasikan baik. Kita akan langsung membahas saham-saham pilihan di pagi hari ini. Pak Sandi, kita ke Unilever terlebih dahulu, analisis lengkapnya seperti apa? Mengapa di pagi hari ini Anda merekomendasikan Unilever? Ya, memang Unilever itu ada rencana buyback ya, Mas Yuki ya. Jadi udah ada beritanya dan menarik sekali. Saya lebih merekomendasikan saham-saham sekarang ini turun. Jadi beli pada saat turun. Ya, jadi jangan terbalik dalam kondisi seperti ini karena kita mau tahu penerapan nanti tarif di tanggal 7 Agustus nanti, Mas Wiki. Jadi kita harus berhati-hati karena memang data-data yang saya lihat masih belum baik. Seperti itu, Mas Wiki. Dari indikator teknikalnya, apakah Unilever sudah diketahui bahwa tidak akan melanjutkan pelemahan atau Anda masih melihat kemungkinan Unilever akan ada melemah sedikit? Ya, memang kalau saya lihat untuk Unilever, dia bagusnya beli waktu di saat di bawah 1.700, Mas Wiki. Jadi ada support di sana ya di bawah 1.700, dan pada saat memang udah turun misalnya di 1990 dan di bawah itu ya boleh dilakukan pembelian secara dicicil, Mas Wiki, seperti itu. Ada target harga di akhir tahun untuk Unilever, Pak Sandi? Unilever dia boleh dikatakan sempat tertinggi ya, mungkin di atas 2.000-an ya, Mas Wiki. Kita berharap itu lebih di atas 2.000-an ya, itu rezekinya kita ya, maksudnya rezeki para investor. Seperti itu, Mas Wiki. Baik, dari Unilever kita ke SMBR. Seperti apa analisisnya, Pak Sandi? Kalau untuk SMBR saya melihat sama ya, jadi beli pada saat di bawah 300 ya. Jadi tadi saya katakan beli waktu di 280 terlihat supportnya di sana, Mas Wiki. Jadi untuk SMBR memang ini kan salah satu sektor yang diuntungkan pada saat pemerintah melakukan pembangunan 3 juta rumah per tahun ya.
Jadi saya melihat masih ada potensi untuk SMBR. Seperti itu Mas Yudi. Baik, menengah ke panjang atau jangka pendek saja untuk SMBR, Pak Sandi? Ya, ini semua tergantung daripada bursa global gejolak ya, dari trade war. Karena boleh dikatakan apabila Amerika itu jatuh, dia punya sahamnya, boleh dikatakan valuasi daripada bursa-bursa di global, termasuk Indonesia, jadi agak lebih mahal, Mas Vicky, dan banyak investor Indonesia juga sekarang ini bisa membeli saham-saham yang ada di US juga gitu, Mas Vicky. Khawatir mereka melepas saham-saham di Indonesia yang punya valuasi lebih tinggi dari saham-saham di Amerika, dan mereka bisa masuk atau keluar dari bursa Indonesia. Dikhawatirkan seperti itu, Mas Ibu. Baik, dari SMR kita ke PGEO dan juga Goto. Seperti apa analisisnya Pak Sandi? Kalau PGEO memang saham energi terbarukan, tapi kembali lagi saya rekomendasi pada saat koreksi ya Mas Vicky ya. Jadi memang dalam kondisi seperti ini kita harus berhati-hati. Ya, saya merekomendasikan support di 1.600. Ya, jadi pada saat misalnya ada turun bahkan di bawah 1.600, ya untuk PGEO menurut saya saham yang cukup layak untuk diakumulasi di saat ada koreksi seperti itu, Mas. Baik, lalu Goto Pak Sandi. Nah, Goto ini saya berani untuk merekomendasi dengan support di 61 ya. Jadi di bawah itu menurut saya itu murah. Kenapa? Karena memang untuk buyback di tahun lalu itu rata-rata Goto itu di harga Rp65. Jadi apabila saham Goto di bawah itu ya, apalagi di bawah Rp60, itu menurut saya sih murah. Apalagi Goto kan sudah memang akan melakukan buyback, melanjutkan buyback di tahun ini dan sampai tahun depan. Seperti itu Mas Yudi. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Sandi. Ada Unilever, SMBR, PGO, dan juga Goto. Pak Sandi, kita ke beberapa informasi lah ya terkait dengan sebuah kebijakan yang diterapkan beberapa waktu yang lalu. Memang blokir terhadap 28 juta rekening sudah dibuka lagi oleh PPATK, tapi kemudian kalau kita lihat dampaknya pada saat ini kemudian diterapkan, menimbulkan kepanikan dan memberikan dampak kepada saham-saham berbasis perbankan begitu, ataupun bank-bank himbara begitu. Anda bagaimana melihat ini, Pak Sandi? Iya, kalau menurut saya sih untuk emiten perbankan, terutama bank-bank BUMN, ya memang bukan karena akibat dari pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK, ya, tapi memang ada asing yang keluar ya. Jadi asing memang menjual, termasuk juga saham BCA ya, karena memang dilihat dari perang tarif, ya banyak orang yang menahan diri ya, pengusaha itu menahan diri, tidak mau berekspansi, tidak meminjam dana yang secara berlebihan. Jadi boleh dikatakan penurunan saham perbankan tidak ada hubungannya sama pemblokiran rekening oleh PPATK karena akibat dorman ya, tidak dipakai lebih dari 3 bulan. Dan menurut saya ada niat baik ya, ada niat baik untuk PPATK untuk supaya untuk pencucian uang boleh dikatakan bisa lebih dieliminir gitu ya. Jadi banyak yang memakai nama-nama atau rekening bank yang bukan miliknya gitu ya, tapi dipakai untuk pencucian uang, ya mungkin terindikasi oleh PPATK. Cuma ya rakyat-rakyat seperti saya juga ikut keblokir. Yang maksudnya taruh dana itu buat kalau ada dana lebih saya masukkan gitu. Tapi dalam 3 bulan saya belum gitu kan, belum masukkan kan. Ini yang sebetulnya sedikit merepotkan masyarakat begitu ya, sehingga kemudian menimbulkan kepanikan, sehingga ini diharapkan menjadi sebuah evaluasi lah bagaimana sebetulnya ke depan akan menerapkan sebuah kebijakan, ada kajian terlebih dahulu mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan nanti. Baik, singkat soal proyeksi Anda soal pergerakan IHSG Pak Sandi hari ini seperti apa? Iya, saya melihat untuk indeks apabila turun sampai di level 7450 supportnya ya, itu bahkan
saya melihat ya ini kesempatan untuk melakukan pembelian, tapi dengan catatan ya apakah tambahan tarif 10% untuk negara BRICS itu akan diberlakukan kapan? Apakah tanggal 7 juga? Ya karena jadi mahal aja seperti itu kita jadi beban ya. Karena Indonesia sudah terdeklar bahwa jadi salah satu anggota di BRICS, seperti itu Mas Yuki. Artinya sentimen tarif antara Indonesia dan juga Amerika ini kemudian masih menjadi concern dari pelaku pasar begitu ya, khususnya juga untuk hari ini. Baik, Pak Sani terima kasih sudah bergabung sama kami, sehat selalu untuk Anda dan sukses selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mas Yuki. Baik, dan pemirsa setelah lagi kami akan menghadirkan update informasi yang kemudian akan disampaikan oleh rekan Safati Suryo. Safa, informasi apa yang akan disampaikan nanti? Ya pemirsa, nanti akan ada informasi diantaranya laba bersih PT Timah Tbk atau TINS turun 30% year on year pada semester 1 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Timah Tbk atau TINS mengumumkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025. Ya, pada semester 1 2025, TINS membukukan laba bersih sebesar 300,07 miliar rupiah atau turun 30,93% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PT Timah Tbk atau TINS mengumumkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025. TINS melaporkan harga timah pada semester 1 2025 menunjukkan tren stabilisasi setelah mengalami gejolak hebat pada awal 2025. Harga timah London Metal Exchange masih didukung oleh stok yang ketat dan pasokan terbatas karena tambang Manmau di Myanmar masih offline hingga Agustus 2025 dan smelter Pulau Indah di Malaysia belum beroperasi penuh. Selain itu, ekspor timah Indonesia memperlihatkan pemulihan signifikan, yakni naik 177% dalam 6 bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara umum, permintaan global terhadap logam timah, khususnya dari industri elektronik seperti tin solder dan tin chemical tetap tinggi. Hal ini didorong oleh kebutuhan dari pasar Jepang dan China. TINS membukukan pendapatan sebesar 4,22 triliun rupiah pada semester 1 2025 atau turun 19% secara tahunan dibandingkan realisasi semester 1 2024 sebesar 5,21 triliun rupiah seiring dengan penurunan volume penjualan logam timah. Beban pokok pendapatan TINS juga berkurang 15,6% secara tahunan dari 4 triliun rupiah pada semester 1 2024 menjadi 3,37 triliun rupiah pada semester 1 2025. TINS meraih laba usaha sebesar 380 miliar rupiah pada semester 1 2025, lebih rendah dari capaian semester 1 2024 sebesar 687 miliar rupiah. EBITDA TINS juga berkurang 31% secara tahunan menjadi 687 miliar rupiah pada semester 1 2025 dari sebelumnya 1,21 triliun rupiah. Pada semester 1 2025, TINS membukukan laba bersih sebesar 300,07 miliar rupiah atau turun 30,93% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hasil ini juga mencerminkan 93% dari target laba bersih yang telah ditentukan perusahaan, yaitu 322,64 miliar rupiah. Nilai aset TINS pada semester 1 2025 turun 4% menjadi 12,33 triliun dari 12,8 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten sawit Grup Salim PT Salim Infomas Pratama Tbk membukukan lonjakan pendapatan pada semester 1 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangan, perseroan mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 9,39 triliun rupiah. Realisasi itu naik 33% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2024. Manajemen perseroan menyatakan lonjakan penjualan terjadi karena kenaikan harga jual rata-rata produk sawit, produk minyak dan lemak nabati, serta kenaikan volume penjualan produk sawit. Pada semester 1 tahun 2025, laba bruto perseroan meningkat 42%
menjadi 2,27%, maksud kami 2,27 triliun rupiah, dan laba usaha naik 24% menjadi 1,51 triliun rupiah. Adapun laba bersih tercatat naik 43% menjadi 755,14 miliar rupiah. Ya, PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo, produsen air minum dalam kemasan atau AMDK merek Cleo, membukukan kinerja positif sepanjang kuartal 2 2025 meski industri sedang mengalami perlambatan. Ya, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, Cleo mencatatkan penjualan sebesar 1,37 triliun rupiah, tumbuh 5,4% secara tahunan dibandingkan dengan 1,3 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo, produsen air minum dalam kemasan atau AMDK merek Cleo, membukukan kinerja positif sepanjang kuartal 2 2025 meski di industri sedang mengalami perlambatan. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, Cleo mencatatkan penjualan sebesar 1,37 triliun rupiah, tumbuh 5,4% secara tahunan dibandingkan 1,3 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Namun laba bersih tahun berjalan mengalami penurunan sekitar 8,2% menjadi 206,6 miliar rupiah dari sebelumnya 225 miliar rupiah pada kuartal 2 2024. CEO Cleo, Melissa Patricia mengatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan ketahanan bisnis perusahaan di tengah fase normalisasi pertumbuhan industri AMDK. Permintaan terhadap produk air minum berkualitas tetap tinggi. Cleo pun fokus menjaga ketersediaan produk, mempertahankan standar kualitas, serta memperkuat merek di berbagai kanal distribusi. Selama semester 1 2025, Cleo aktif melakukan inovasi produk dan diversifikasi pasar guna menjangkau konsumen yang lebih luas. Di sisi distribusi, Cleo memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi sembari memperkuat eksistensi brand secara nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan perkampungan haji dan umroh untuk jemaah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Ya, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menegaskan Danantara tengah memvalidasi proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi untuk perkampungan haji Indonesia yang sangat dekat dengan Haramain guna mendukung ibadah haji dan umroh. Rosan menyebutkan pembelian tanah di Mekah akan dikombinasikan secara komersial pemerintah. Tujuannya agar nantinya kampung haji Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umroh. Secara lokasi menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi ini, titik letak tanah yang akan dibangun kampung haji akan sangat dekat dengan kota Mekah. Dan seperti diketahui, rencana pembangunan kampung haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Mekah tersebut merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud. Dan bahkan pihak pemerintah Arab Saudi akan mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Mekah oleh pihak asing guna pembangunan kampung haji tersebut. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel. Ya, pemirsa, berikutnya Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI meminta peran swasta lebih ditingkatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ya, di mana hal ini sejalan dengan pemerintah Arab Saudi yang saat ini memberikan porsi besar terhadap pihak swasta dalam melayani jemaah haji. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI menyoroti dalam draft rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang dibahas di DPR RI.
Di mana dalam RUU Haji dan Umroh ini di pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa kuota haji khusus paling tinggi 8%. Hal ini dinilai merupakan kemunduran dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pasal 64 ayat 2 bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ampuri Firman M. Nur meminta peran swasta lebih ditingkatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini tentu saja sejalan dengan Arab Saudi yang saat ini memberikan porsi besar terhadap pihak swasta dalam melayani jamaah haji. Di sisi lain, amandemen Undang-Undang Haji dan Umroh harus dapat memenuhi harapan masyarakat agar tata kelola haji ke depan jauh lebih baik. Sekarang kebetulan sedang ada dalam masa rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ya, yang sedang bahas di DPR, yang sudah sudah disepakati untuk materi rancangannya dan dalam pembahasan, dan Ampuri melihat perlu memberikan masukan konstruktif bahwasanya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus inline dan sejajar dengan kebijakan-kebijakan di Saudi Arabia. Salah satu kebijakan di Saudi Arabia tentu pertama adalah bagaimana peran swasta diberi porsi yang luar biasa tahun sekarang ini. Kementerian Haji sebagai regulator mengatur tata kelola, peraturan, ketentuan, standarisasi pelayanan, sedangkan pihak swasta masuk pada pelayanan dari aspek A sampai Z. Dalam catatan Ampuri, dari 80.000 kuota haji yang dimiliki Turki, sebanyak 60% dialokasikan ke pihak swasta. Sementara Pakistan, dari 179.000 kuota haji setiap tahunnya, sebanyak 50% dikelola oleh swasta. Di Malaysia, swasta juga diberikan porsi 20%, sedangkan Indonesia dari 210 kuota haji hanya 8% yang dipercayakan kepada pihak swasta dengan istilah haji khusus. Oleh sebab itu, Ampuri merekomendasikan agar ketentuan dalam RUU Haji dan Umroh diubah dengan rumusan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi jamaah dan penyelenggara. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Dan sebelum kita akhiri, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9:25, maksud kami 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan melemah maksud kami di level 7.560,056. 4 saham top gainers diantaranya adalah ada Koin, ANTM, kemudian juga ada NCKL dan Film. 4 saham top losers ada Cuan, BRPT, Raja dan juga AMMN. Dan pergerakan sektoral pemirsa, Basic Industries melemah paling signifikan 0,81% dan Cyclical menguat signifikan 0,78%. Ya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDEX Channel, ya, trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Syafaati Suryo. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.